Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini masih menunggu selamat pagi Bu. Kita hari ini masih menunggu para narasumber kita untuk hadir. Ya. Ini sudah hadir ini Bapak atau Ibu Yuni Syam ini ya dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi. Ya, kita masih tunggu dari Kemenpar, dari BNSP, dan juga dari perwakilan yang di Direktorat Pendidikan Vokasi. Yang kita undang hari ini dari Direktorat Penyelarasan, Direktorat SMK, Direktorat Pendidikan Tinggi, dan juga dengan Direktorat kursus maksud kami. Ya. Bu saya terima kasih Ya. Bu. Bu, ya, saya Bapak Yunisam. Bapak Kebetulan Yunisam, kami ya, dari DIT PTV ada pimpinan saya itu Bu Savitri, Bu, yang dari DIT PTV. Dari Ibu Savitri. Ya, Bu. Ibu Savitri. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Yunisam. Ya, Bu. Ya, jadi nanti itu yang akan berbicara Ibu Savitri ya, Pak Yunisam ya. Mungkin ya Bu, beliau yang mengganti Pak Direktur, Bu. Oh iya, terima kasih Pak Yunisam. Ya, jadi kita sedang menunggu narasumber kita yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang tidak diminta berbicara mohon di-mute ya. 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 Bapak dan Ibu sekalian, karena di sini Bapak Direktur Siamolek, Bapak Alfa Mirahmat telah hadir bersama kita ya. Jadi mungkin itu di pertemuan ini ya kita akan mulai dengan pembukaan ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan dari Simolek ya terkait detail rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di 2021 ya. Terus kemudian nanti kita sudah kedatangan tamu dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi ya. Nanti mungkin dapat menginformasikan mungkin ada program-program yang terkait dengan pengembangan SDM ya, baik dosennya ataupun mahasiswa ya di bidang pariwisata yang dapat memanfaatkan Komunasian Tourism Kurikulum. Ya, nanti sambil kita tunggu narasumber kita yang lain dari Kementerian Pariwisata, dari BNSP dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, baik Bapak dan Ibu, supaya tidak berlama-lama lagi, kami berikan kesempatan. Kami persilakan Pak Alfa, Direktur Simolek, untuk membuka kegiatan ini. Silakan Bapak.
Baik, terima kasih Bu Cahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk semua kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk menyelenggarakan focus group discussion. Kita memahami bahwa Siameo Siamolek, Siameo Regional Open Learning Center ini memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemodelan pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Dan pada tahun 2021, Siamolek akan kembali merancang dan mengembangkan model pembelajaran daring berbasis Common Asian Tourism Curriculum atau CATC di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam rangka mensinergikan upaya pemanfaatan CATC Toolboxes dalam pendidikan formal dan non-formal di Indonesia, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelompok terpumpun ini. Saya kira telah hadir yang saya hormati juga dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, dari Kemendikbud, ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Juga MPV Bisnis dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dekan Fakultas Pariwisata dan PIK Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Insinyur Silvi Nur Oktalina, SHUT, MSI, dan Bapak Ibu peserta dari SMK ya yang terlibat di dalam program CATC ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini kesempatan yang baik sekali. Ternyata di masa pandemi ini tidak memutus kegiatan kita, ya malah membuat kita semakin aktif ya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan walaupun dilaksanakan secara daring. Dan kebetulan pula program yang kami selenggarakan yang akan kita lakukan ke depan ini adalah model pembelajaran daring berbasis Common Asian Tourism Curriculum Asia Tenggara. Ya, memang awalnya tidak dirancang untuk pandemi, tapi ternyata kita mengalami pandemi sekarang menjadi hal yang sangat relevan. Dan mudah-mudahan setelah pandemi berakhir ini nanti pembelajaran daring seperti ini tetap akan berlangsung karena ternyata sudah cukup terbukti efektivitas dan efisiensinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Baik, saya kira saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Semoga diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion ini akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan output ya yang tangible, yang doable, yang betul-betul bisa dilaksanakan dan membawa kemaslahatan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfami Rahman ya. Selanjutnya saya mungkin akan menyampaikan sedikit ya terkait inisiasi yang telah dan akan dilaksanakan Siamolek untuk pengembangan Common Asian Tourism Curriculum ini. Ya, jadi mungkin saya akan share screen. Ya, Mas Dona nanti mohon dicek ya kalau misalnya tamu-tamu kita yang lain sudah dapat hadir, misalnya dari Kemenpar, BNSP, Kemnaker, ataukah dari direktorat yang lain sudah dapat hadir, ya. Ya, ini dapat kami sampaikan khususnya kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, ya. Jadi Siamolek sebagai salah satu organisasi dari Simeo, ya. Jadi kalau
Bapak dan Ibu sudah kenal ASEAN, tapi mungkin belum kenal dengan Simeo, ya. Kalau ASEAN itu perwakilan negara karena di sana Menteri Luar Negeri. Nah, kalau Simeo ini adalah Menteri Pendidikan, kumpulan dari menteri-menteri pendidikan, ya. Jadi organisasi menteri pendidikan di Asia Tenggara itu Simeo, ya. Dan anggotanya 10 negara plus Timor Leste, 11 negara plus Timor Leste, karena kalau ASEAN masih 10 negara, karena sampai sekarang Timor Leste belum masuk menjadi bagian dari ASEAN, tapi kalau di Simeo sudah masuk menjadi bagian dari, sudah masuk menjadi anggota dari Simeo. Nah, di seluruh Asia Tenggara, ya, ada berbagai pusat keunggulan, ya. Sebenarnya kalau pusat keunggulan yang terkait dengan vokasi itu pusatnya di Brunei Darussalam, ada Simeo Voktek di sana, ya. Ya, tapi kan kita tahu juga bahwa vokasi itu sangat luas, ya, itu dengan berbagai bidang gitu. Jadi memang yang di Simeo Voktek cukup general, ya, yang kemudian ada juga Simeo Center lain, misalnya Simeo Siarka, ya, itu terkait dengan pertanian, atau ya Simeo Biotrop itu yang di Indonesia, ya, itu juga terkait dengan pertanian. Ya, ada Simeo TED di Kamboja, Technical Education Development di Kamboja, dan ada Simeo Community Education Development, ada Simeo Lifelong Learning, seperti itu. Ya, jadi dan khusus untuk perguruan tinggi juga ada yang namanya Simeo RAIHED. Ya, itu jadi Simeo Center khusus untuk Higher Education Development. Gitu. Jadi ada berbagai program, termasuk salah satunya adalah AIMS ASEAN Southeast Asia ASEAN Mobility, ya, itu dikoordinasikan oleh Simeo RAIHED. Ya, jadi center kami ada di UT, ya, letaknya di UT di Pondok Cabe di Tangerang Selatan, ya, yang kami memang punya visi misi untuk bagaimana kita assist member countries dengan memanfaatkan open and distance learning, gitu, ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan pendidikan vokasi sendiri, ya, terkait dengan pendidikan vokasi sendiri di Asia Tenggara, pendidikan vokasi juga salah satu prioritas, yaitu ada prioritas nomor 4, itu Promoting Technical and Vocational Education, ya. Dan kemudian berdasarkan di Chiang Mai Joint Statement, ya, di sini hospitality and tourism itu adalah prioritas, gitu. Dan kemudian di situ juga kita sudah bersepakat untuk mengembangkan yang namanya CityFed Consortium. Ya, ini di sini web portalnya. Seperti itu, ya, ini web portalnya CityFed, jadi siapapun bisa join dan login di sini, ya. Dan sampai saat ini khusus untuk pariwisata ada sekitar 150 partners di Asia Tenggara, seperti itu, ya. Nah, kemudian ini mengapa sih Siamolek terus kemudian mengurusi pariwisata juga, gitu, ya? Sebenarnya alasannya hanya satu, ya. Sebentar saya tambahkan slide saya yang ini, ya. Sebenarnya alasannya, ya. Ini alasan utamanya yang ini, ya, karena di ASEAN, gitu, ya, sudah ada standarnya, sudah ada ASEAN kompetensi standar untuk turisme profesional sudah sejak 2006, sudah punya kurikulum standarnya ASEAN sejak 2007, ya, dan kemudian punya toolbox, ya. Apa yang dimaksud dengan toolbox? Yang dimaksud dengan toolbox itu adalah materi-materinya, ya, yang harus materi-materi yang bisa digunakan oleh dosen atau guru untuk mengajar kepada siswa, ya. Itu jadi untuk yang bidang pariwisata ini sudah lengkap banget, mulai dari standar sampai apa yang harus diajarkan kepada siswa, gitu, ya. Nah, oleh karena itu ya Simolek merasa bahwa dengan kita memanfaatkan, ya, ASEAN standar kurikulum dan materialnya tersebut, ya, jika kita memanfaatkan online atau open and distance learning mechanism, ya, kita jadi bisa belajar bareng, gitu, ya. Jadi satu konten bisa
bisa diakses oleh berbagai pendidikan tinggi vokasi gitu ya di Asia Tenggara gitu ya. Nah ya jadi inisiatif ini juga telah melalui berbagai tahapan ya. Dulu kami memulai dengan model pendidikan terbuka dan jarak jauh di Jawa Barat ya. Ini adalah untuk SMA dan SMK karena pada saat itu kita kan masih pisah kementerian. Jadi Simolek pada saat kemarin Kementerian Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Dasar dan Menengah itu berbeda kementerian ya. Simolek tetap di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga program-program kami lebih banyak untuk ke SMK gitu ya. Nah sekarang mohon maaf Pak Zulkifli, mohon di mute suaranya Bapak. Pak Zulkifli tolong di mute ya, gitu karena mengganggu ya. Ya terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya, mohon di mute ya. 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 Nah ini jadi inisiasi ini sudah kami laporkan ya ke meeting-meeting yang ada di Asia Tenggara, baik Center Director Meeting atau Simeo Council Conference ya, termasuk ke Southeast Asia TIFED High Official Meetings. Ini di tahun yang terakhir ini di tahun 2019 kemarin. Gitu. Dan kami juga sudah berproses mulai dari kami melaksanakan feasibility study dan kemudian pilot di SMK ya, sehingga kita sudah tahun 2021 akan ada 22 online course, kadang 21 plus 1 ya, akan ada 22 online course yang di level certificate 2 ya, yang digunakan bareng oleh 12 SMK ya. Digunakan bareng oleh 12 SMK dalam arti yang ngajar adalah gantian yang dari masing-masing SMK, tapi muridnya adalah bareng dari 12 SMK plus juga SMK yang lain ya yang berminat untuk ikut ya. Nah ini juga kita buka untuk semua ya, tetapi ini juga tetap tantangannya apa? Karena semua materi yang ada dalam CATC ini ya adalah berbahasa Inggris. Nah, untuk itu jadinya juga banyak juga yang masih keder minder dan sebagainya, sehingga juga ikut nggak ya gitu. Seperti itu kondisinya ya. Nah, di tahun ini kami juga akan extend ya, dalam arti meningkatkan, mengembangkan lebih luas lagi untuk model pengembangan online course ini ya. Ini ya jadi kami akan menyasar ya politeknik ya, atau intinya pendidikan tinggi vokasi atau pendidikan tinggi atau universitas ya yang punya jurusan pariwisata ya. Nanti baru kemudian pengembangan ke depannya mulai tahun 2002 dan sebagainya ya. Ini frameworknya CATC ini dia dikembangkan industry based, flexible dan well structured ya. Nah, ini juga yang penting ya, yang dapat kami informasikan, yang dapat kami share ya dari regional qualification framework-nya ASEAN ya. Inilah yang sudah tersedia semua materinya. Ya, jadi ini kualifikasi, standar dan kurikulumnya untuk sertifikat 2 sampai yang di sini sertifikat advance diploma ya. Jadi ini cuma sertifikat 2, 3, 4 kemudian advance diploma. Ya. Nah, dan kemudian ini ada 6 labor division mulai food and beverage sampai travel agencies. Ya. Nah, ini semua mulai dari level 2 sampai level perguruan tinggi. Gitu, ya. Nah, cita-cita kami apa? Cita-cita kami adalah satu platform ini ya, yang kemudian semuanya dapat akses platform ini. Gitu, ya. Baik yang siapa saja dapat mengakses, baik yang siswa atau mahasiswa yang belajar di pendidikan formal maupun yang belajar di pendidikan non formal pun juga itu dapat mengakses standar dan materi ini gitu. Karena sebenarnya standar dan materi ini juga terbuka gitu ya, ada di etprs.org seperti itu.
Mohon maaf, mohon di mute. Iya, dari Ya, jadi, nah, terus kemudian, tapi bagaimana ini supaya apa ya, yang ASEAN standar dan ASEAN materials ini, ya, kemudian bisa di recognize sampai ASEAN, gitu ya. Gitu, jadi tidak hanya di recognize di nasional saja, gitu ya. Nah, untuk itu yang merekognisi, yang dapat merekognisi institusi pendidikan yang melaksanakan CETC ini adalah Kementerian Pariwisata, ya, atau NTPB di dalam Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, di sini kami juga mengundang, gitu ya, Kementerian Pariwisata, karena Kementerian Pariwisata lah yang jadi apa ya, jadi corongnya, jadi leader, ya, jadi leader untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata lainnya di Asia Tenggara terkait standar kurikulum dan materi CETC ini. Gitu, seperti itu, ya. Tapi sebenarnya ketika standar kurikulum dan konten tersebut sudah jadi, ya, yang paling banyak memanfaatkan standar konten dan kurikulum tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu, seperti itu. Ya, karena di Kemdikbud ada SMK, ada perguruan tinggi vokasi, dan juga ada kursus, ya, gitu ya. Jadi maupun juga di Kementerian Tenaga Kerja juga ada lembaga pelatihan. Ada lembaga pelatihan di sana, ada LPK, gitu ya. Kalau di Kemdikbud ada LKP, itu semuanya dapat memanfaatkan konten ASEAN ini. Ya. Nah, oleh karena itu dapat kami sampaikan, dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa SMK telah memulai, ya, kita mulai dengan membuat webinar, ya, saat ini sedang berlangsung ini nanti, jadi nanti sore, nanti siang jam 1 sampai jam 3, ya, nanti akan ada webinar dari para guru SMK, jadi ada 12 guru SMK, ya, yang melaksanakan yang akan share, gitu ya. Jadi dia ngajarnya tidak hanya ngajar untuk muridnya sendiri, tapi ngajar untuk 12 SMK dan juga SMK lain yang berminat untuk belajar bareng dengan memanfaatkan CETC Toolbox, ya, dan materinya di delivery dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi di satu sisi kita menyelenggarakan webinar, di satu sisi lain online course juga tetap dikembangkan karena online course itu butuh persiapan, gitu ya. Nah, ini adalah toolbox, ya, yang sudah ini adalah toolbox yang sudah yang akan dikembangkan, ya, dan beberapa juga sudah dilaksanakan webinar seriesnya oleh guru-guru dari 12 SMK. Ya, jadi guru dan kepala sekolah dari 12 SMK tersebut juga kita ikut sertakan dalam pertemuan ini, ya, gitu, sehingga sehingga mereka juga dapat mendapatkan informasi dari Bapak dan Ibu sekalian, gitu, sebagai narasumber dari FGD ini, gitu ya. Ini untuk yang core engineer kompetensi, housekeeping, yang ini yang untuk front office, food and beverage service, ya, commercial cookery, patisserie, guiding, ya, dan ada juga yang ini adalah satu toolbox, dia sebenarnya tidak masuk sertifikat 2, tapi dia untuk sertifikat 3, yaitu terkait plan, manage, and conduct meetings, ya. Dapat kami informasikan juga, jadi sebenarnya CETC ini bisa dikatakan ini sebenarnya bukan standar tinggi, gitu ya. Jadi ini adalah standar minimal kita, ya. Kami yakin setelah beberapa kali berdiskusi dengan para guru dan juga dosen di perguruan tinggi pariwisata, gitu ya, atau di fakultas atau di prodi pariwisata, gitu ya, menyatakan bahwa sebenarnya CETC ini sudah sangat relevan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang ada, gitu ya. Tapi cuman mungkin berbedanya adalah CETC ini menggunakan bahasa Inggris, ya, ini adalah semua modul-modulnya yang bisa diakses dan digunakan. Kami sudah menyiapkan yang online course-nya ini yang sudah siap untuk satu toolbox untuk clean and prepare room for incoming guests, ya, sedangkan yang untuk
toolbox yang ini dalam proses yang kita harapkan semester depan itu bisa digunakan oleh para siswa. Nah, sedangkan di perguruan tinggi kami juga mulai membuat model, ya, membuat modelnya kita mengajak sekolah vokasi UGM dan juga Fakultas Pariwisata di Universitas Pelita Harapan yang akan kita partnerkan dengan ini adalah college ya dan universitas, karena kalau di Asia Tenggara itu hampir tidak ada sekolah menengah kejuruan ya gitu, tapi itu semua tergabung di dalam sebuah college. Jadi mereka punya sertifikat, punya diploma level dan punya juga bachelor level gitu, seperti itu. Jadi di sini walaupun yang para rekan-rekan SMK ya juga partnerannya dengan college gitu, seperti itu kalau di Asia Tenggara. Nah, apa yang akan dilaksanakan ya untuk yang pendidikan tinggi ini kami rencanakan modelnya akan fokus untuk ke travel service ya. Jadi akan membuat konsorsium, kemudian memilih toolbox yang akan dikolaborasikan ya, dan harapannya adalah ini akan direkognisi ya, minimal menjadi SKS di institusi masing-masing ya. In the future ya, setelah ini adalah harapannya adalah yang sudah belajar dari sini ya kemudian bisa mengikuti sertifikasinya yang ASEAN gitu ya. Nah, ini nanti bagaimana sertifikasinya ASEAN ini juga kita harus berdiskusi dengan BNSP ya, karena apa namanya itu standar dan juga bagaimana policy dan regulasinya, bagaimana melaksanakannya itu ada di BNSP gitu ya. Oleh karena itu di pertemuan ini kita undang juga dari BNSP ya. Nah, kita harapkan dari CATC tadi karena dia sudah bentuknya modular ya, ini bisa jadi bahan sebagai bagian atau bahan untuk micro credentials gitu ya. Gitu, ini untuk pengembangan selanjutnya. Micro credentials itu dia kompetensi base ya, personalized, on demand dan shareable gitu ya. Jadi per masing-masing kompetensi ya nanti itu siswa bisa dapat digital badge gitu ya. Terus kemudian jadi dia kemudian nanti bisa menggabungkan ya, karena kan untuk satu okupasi tertentu dia akan butuh sekian core engineering kompetensi dan butuh sekian functional competencies ya. Jadi itu yang akan dia match-matchkan sendiri. Dia peserta akan personalisasi ya mana toolbox yang akan dia pelajari duluan. Seperti itu. Ya, nah ini hanya memberikan ilustrasi ya mengapa micro credentials ya, karena dibandingkan dengan yang sudah satu paket ya, degree program kita kan satu paket ya, mau S1, S2 atau D3 atau D2 seperti itu kan sudah paketan gitu ya. Tapi ini dimulai dengan ini CATC ini kita bisa membuat itu kecil-kecil ya per toolbox-nya gitu. Nah, ini itu dapat kami sampaikan juga salah satu inisiasi kami ya bersama dengan GIZ Project ya, dan juga ya ini sebenarnya secara lebih detail kami berdiskusinya dengan Direktorat Penyelarasan ya, tapi ini juga jadi training ini terbuka untuk guru maupun untuk dosen ya, karena seperti yang kita tahu bahwa revenue hotel sekarang 70% itu dari e-commerce. Itu oleh karena itu ini adalah update baru dari industri ya. Ini mereka akan share selama 3 hari. Ini untuk yang ASEAN ya, dalam arti yang akan di-deliver dalam bahasa Inggris akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 14 April gitu. Tapi untuk yang Indonesia kita punya 3 batch ya, dimulai dari minggu ini ya, terus kemudian kalau nggak salah 2 minggu lagi ya, jadi ada dua batch lagi di bulan April ya, itu yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi itu kalau yang program kami di Simolek ya.
dalam rangka mendukung bagaimana pemanfaatan Common ASEAN Tourism Curriculum, ya, bagaimana mendorong supaya ASEAN Toolboxes, ya, supaya ASEAN Standard kurikulum dan materials ini dapat didiseminasikan lebih luas lagi, gitu ya, ke secara nasional, gitu ya, maupun secara regional, gitu ya. Karena sebenarnya Simolek punya mandat untuk bagaimana kita bersama-sama, ya, memanfaatkan open distance learning sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai tantangan atau permasalahan di pendidikan. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu, ya, ini salah satu inisiasi yang kami laksanakan, ya. Kami memanfaatkan CATC sebagai konten, ya, yang kemudian akan di delivery secara jarak jauh. Ya, ya, jadi seperti itu pengantar dari kami, ya. Di sini kita lihat. Ya, kalau sama Direktorat Penyelarasan kita sudah sering sudah sering berdiskusi, ya. Mungkin kalau boleh kita minta tanggapan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Bu Sawitri. Baik, terima kasih Bu Cahya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Cahya atau Bu Ratih tadi sangat bagus sekali. Tetapi malah saya ingin bertanya, Bu, ini fokusnya hanya untuk yang tourism saja atau bisa untuk bidang-bidang yang lain? Kalau khusus untuk yang tourism, saya rasa ini nanti pengikatannya atau kerjasamanya kan dengan poltek-poltek yang punya prodi itu ya. Nah, ini pengikatan kerjasamanya tentunya nanti Bapak Ibu yang dari Dudi. Kalau kami kan hanya stoknya itu, ini perguruan tinggi yang punya prodi-prodi pariwisata, silahkan bisa mengakses. Ini bebas ya Bu ya? Ya Bu, jadi kalau boleh saya informasikan, ya, ini saya buka. Jadi sebentar. Iya. Ya, seperti ini Bu. Jadi ini adalah portalnya ASEAN Tourism Professional Registration System. Ya, jadi portal ATPRS ini ya sebenarnya idenya ASEAN ya adalah jadi yang sudah belajar pakai ASEAN standar tadi ya, terus kemudian mereka tersertifikasi, ketika sertifikasi kemudian didaftarkan ke sini. Didaftarkan ke ATPRS ini ya. Nah, kemudian ketika didaftarkan ya sehingga nanti ya ketika industri nanti membutuhkan profesional dengan kualifikasi tertentu ya, mereka nanti akan tinggal cari di ATPRS ini. Oke. Itu seperti itu Bu ya. Jadi memang betul Bu, jadi sesuai yang telah Ibu sampaikan, ini memang kaitannya mungkin lebih dekat dengan Direktorat Penyelarasan gitu ya. Tapi ini memang kami sengaja juga direktorat-direktorat teknis yang lain kami informasikan gitu ya supaya tahu saja Bu gitu ya bahwa khusus untuk yang pariwisata ya. Jadi ini di sini Bu ada key materials ya. Nah, kemudian di sini bisa dicek, di sini ada kualifikasi ya, ada clustersnya. Ya, terus kemudian di sini yang kurikulumnya nih. Ini per masing-masing. Ya, ini mulai dari sertifikat 2, ini yang buat SMK sampai yang advanced diploma seperti itu. Iya. Gitu, dan ini kemudian ketika mau mencari mencari materialnya ya, ini bisa dicek di sini satu sini ya. Nah, ini misalnya untuk kompetensi ini kan kecil-kecil ini ya. Gitu ya, untuk satu unit kompetensi ini aja ya. Nah, ini sudah ada assessor manuals, PowerPoint, training guide dan training manuals. Gitu seperti itu. Baik, Bu Ratih, mungkin ini yang menjadi pemikiran saya. Kami ini kan sedang mengembangkan kurikulum, tapi secara keseluruhan
model pengembangannya akan ini, apakah ini nanti memang harus diacu ya kalau mau lulusan kita itu berstandar kawasan ASEAN lah, misalnya Poltek Bali. Kalau dia lulusan dari Poltek Bali, turismenya gitu ya, terus kemudian dia mau bekerja di Bangkok, begitu kan tetap standarnya sama toh. Yeah. Betul, betul Bu. Ini bagus sekali sebagai referensi buat kami waktu kami mengembangkan kurikulum gitu Bu. Iya. Yeah. Ya, apa namanya itu betul Bu, gitu ya. Jadi sebagai informasi, ini kan yang leading dalam arti di pertemuan ASEAN itu biasanya Kementerian Pariwisata, ya. Terus kemudian apa namanya itu biasanya kemudian Kementerian Pariwisata menginformasikan ke Poltekparnya masing-masing, ya, dan juga asosiasi, gitu ya. Nah biasanya ini yang Dikbud ini suka telat, gitu Bu. Oh gitu. Suka telat diinformasikan gitu kayak gitu. Iya, baik. Gitu. Nah makanya itu apa namanya itu di sini ini adalah sebenarnya ini lebih ke forum koordinasi gitu ya, forum diskusi gitu. Karena apa? Kita ingin juga bahwa apa sekolah-sekolah dan politeknik ya yang nanti menggunakan memang sudah menggunakan ASEAN standard ini ya itu bisa direkognisi oleh Kemenpar ya. Bisa direkognisi oleh Kemenpar sehingga bisa ikut sertifikasinya ASEAN sehingga nanti bisa didaftarkan ke ATPRS lagi. Gitu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratih. Mungkin ini jadi kami menjadi lebih paham. Ya. Dan kami kalau itu agak sedikit terlambat biasanya. Kalau kekhususan bidang ini biasanya kementerian lain kan juga punya politeknik sendiri gitu ya. Betul Bu, betul gitu. Jadi biasanya mereka politekniknya yang khusus ya dapat informasi duluan gitu. Ya, padahal yang paling banyak itu di Dikbud. Ya. Gitu. Tapi harapan kami dengan adanya FGD seperti ini, kami tidak ketinggalan informasi lah minimal. Iya, betul. Dan ini di Asia Tenggara yang ada baru pariwisata Bu. Gitu ya. Jadi kan karena kan MRA kan tidak hanya di bidang pariwisata kan dia ada di bidang engineering, di bidang nursing, di bidang dentis gitu ya. Gitu tetapi yang sudah sampai detail, sudah sampai materi itu baru pariwisata. Gitu seperti itu. Makanya yang bisa kami sharing yang hanya yang pariwisata tidak untuk bidang yang lain. Gitu. Baik Bu Ratih. Mungkin sementara dari saya itu dulu Bu. Ya, terima kasih Bu Sawitri. Bu Dewi Eka mungkin bisa nambahkan ini yang apa yang biasanya diskusi sama BNSP dan Kemenpar ini. Bu Dewi silakan Bu Dewi. Ini Bu Dewi Eka dari BPPP MPV. Sekarang saya sudah ini hafal. Sudah hafal. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Eka Arini, saya dari BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata. Jadi tempat pelatihannya guru kepala sekolah bidang bisnis dan pariwisata. Ini memang kalau kami juga di level 4 berarti juga itu selevel dengan politeknik untuk guru-gurunya. Skema di kami juga menggunakan unit-unit kompetensi yang dari CATC. Jadi memang ini harus bergeraknya se-Indonesia ini untuk kita bisa kembali menjadi pemimpin di pariwisata di bidang pelatihan, pendidikan pelatihan di pariwisata. Insya Allah terima kasih nih si Molek sudah menyambung-nyambungkan kami gitu ya untuk ini digunakan dan termasuk juga standar kompetensi yang kita miliki. Jadi kami juga sangat banyak berharap dari perguruan tinggi untuk kita, karena ini mulai dari terakhir tahun 2015 mungkin ya, 14-15 untuk materi-materinya perlu kita kembangkan dengan menaikkan lagi standar kita supaya kita memimpin di ASEAN. Itu harapan dari kami dan tentu kalau memang itu terjadi, maka guru-guru kita pun menjadi berkualitas bisa mengajar di ASEAN. Jadi kita juga kembali memimpin untuk menjadi narasumber untuk negara ASEAN di bidang pariwisata. Terima kasih, Mbak Cahya.
Ya, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi itu tambahan informasinya Bu Sawitri ya. Jadi sebenarnya standar ASEAN ini bukan standar tinggi malahan. Standar ASEAN ini sengaja dibuat standar minimal karena mengikuti juga negara-negara ASEAN yang belum berkembang seperti Indonesia. Misalnya Laos, Kamboja, ya kalau ya Laos, Kamboja sih terutama Vietnam sekarang kan sudah mulai naik ya gitu ya. Nah, itu oleh karena itu standar ASEAN ini sebenarnya adalah standar minimal ya. Jadi kita yakin sebenarnya sih mata kuliah atau mata pelajaran yang ada ya, itu sudah relevan sama ASEAN ini ya. Gitu. Karena kan sama-sama dikembangkan juga industri base dan sebagainya. Itu sudah itu sudah relevan ya. Karena dulu pertama kali juga mengembangkan yang standar ASEAN itu juga melihatnya juga SKKNI juga ya gitu. Jadi ini relevan ya. Cuma tinggal ditambah bahwa kalau yang ASEAN ini pasti semuanya berbahasa Inggris gitu, seperti itu aja ya. Plus kemudian kita butuh rekognisi ya. Nah, kita butuh rekognisinya itu apa? Yang pertama adalah saat digunakannya CATC Toolboxes ya, itu satu. Yang kedua adalah yang mengajar memang ya ASEAN Master Trainer atau National Trainers ya. Nah, yang intinya yang ini adalah trainer-trainer yang sudah diajar, yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Nah, ini juga siapa yang punya akses untuk menyelenggarakan pelatihan yang National Trainer atau ASEAN Master Trainer itu juga lewatnya Kementerian Pariwisata lagi. Gitu. Karena itu Kementerian Pariwisata memang berperan penting di sini. Gitu, seperti itu ya, yang jadi kunci kita termasuk melaporkan Indonesia sudah berapa sekarang gitu ya. Indonesia sudah berapa sekarang yang sudah belajar memanfaatkan CATC, itu kan selalu dipantau oleh ASEAN ya. Gitu, sudah berapa orang nih yang belajar CATC gitu ya. Terus habis itu sudah berapa yang tersertifikasi dan sebagainya, itu selalu dipantau karena ada ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee di ASEAN ya, dan kemudian selalu dilaporkan. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang kita ingin hal tersebut yang juga kita ingin koordinasikan dengan Kementerian Pariwisata. Ya, sedangkan kalau yang nanti sertifikasinya memang tetap lewat BNSP. Itu seperti itu ya. Jadi kita dorong ya Bapak dan Ibu semua ya, ini sekolah-sekolah atau kalau ada perguruan tinggi di sini ya, itu silahkan memanfaatkan CATC ini, minimal dibaca dan dipakai dulu ya gitu ya. Terus kemudian nanti jika memang ada peluang untuk pelatihannya ya, kemudian bisa ikut jadi national trainer atau ASEAN Master Trainer gitu, seperti itu ya. Yang ketiga baru kemudian memang mengikuti sertifikasi, dan yang terakhir adalah di register ke ATPRS gitu Mas, seperti itu ya. Ini sepertinya di sini yang dari apakah ada Bapak dan Ibu yang dari Kementerian Pariwisata atau yang dari BNSP diutus Bu Teti, mungkin apakah ada yang diutus Kemenpar atau ada yang diutus Kemnaker? Ya, mungkin saya belum kenal gitu. Ya. Tidak apa, mungkin kalau jika belum hadir ya, ini saya mau usul ke untuk konsorsium kita juga ya, melalui Direktorat Penyelarasan. Pak Sulis, halo Pak Sulis ada? Ya Mbak. Oh ya, Pak Sulis, ini kemarin kami diskusi sama Pak Gatot gitu ya. Kan ini kan teman-teman salah satu cara ini tips ini gitu nih, tips dan trik untuk supaya kita bisa mendorong juga Kementerian Pariwisata untuk bergerak gitu ya. Karena saya dengar kabar dari Bu Teti kemarin itu ketika di pertemuan ASEAN itu yang Indonesia tuh belum bergerak jumlahnya gitu ya gitu. Padahal kan kita sudah melaksanakan dan yakin sebenarnya jumlah yang ini
saya kurang tahu apakah yang dihitungnya itu yang melaksanakan CATC ataukah yang sertifikasi gitu ya. Tapi itu sebenarnya semuanya pasti dilaporkan itu ke pertemuannya ASEAN gitu ya. Dan itu jumlah itu kan belum berubah gitu ya menurut informasi dari Bu Teti gitu ya. Padahal kan kita sudah berproses dalam arti SMK ini kan sudah melaksanakan, memanfaatkan CATC ya gitu. Kemudian tinggalkan sertifikasinya. Nah, sertifikasinya kan kita tinggal ketok Bu Teti lagi nih mau bagaimana ini supaya itu LSP yang ada di SMK-nya Bapak dan Ibu yang di sini bisa menyelenggarakan juga yang ASEAN gitu ya. Nah, itu bagaimana jika itu seperti dibuat surat gitu Pak ke Kementerian Pariwisata ya. Jadi kayak kita buat kayak report aja gitu ya, report apa yang telah dilakukan oleh SMK ini misalnya ya, dan jadi kita nanti identifikasi berapa nasional trainer, berapa trainer nasional trainer yang sudah ada di sekolah. Terus kemudian seberapa banyak CATC Toolbox sudah digunakan di sekolah. Kan kemarin juga sudah di mapping ya Bu Dewi ya gitu ya. Ini kan sudah didampingi oleh Bispar kan kemarin, dan dengan bantuannya SMK yang dulu kan sudah di mapping ya gitu. Nah, itu semua akan jadi bukti-bukti gitu yang kemudian kita nanti kayak informasikan resmi ke Kemenpar gitu ya, sehingga itu siapa tahu tuh membuat mereka bergerak gitu Pak. Iya. Sebenarnya kalau surat sih gampang ya. Kalau surat sih mudah, tapi yang jelas yang untuk saat ini itu kita sedang berbenah terhadap sistem kejuruan ini yang sedang kita benahi ya. Tapi memang arahnya nanti untuk tahun ini kami sedang akan segera fokus di permasalahan sertifikasi ini ya. Kembali ya setelah tahun lalu vakum. Iya betul. Nah, setelah tahun lalu vakum, tahun ini kita akan kembali untuk benahi sistem sertifikasinya. Nanti juga menular ke balai-balai, mungkin balai duluan, kemudian baru SMK-nya. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang perlu saya sampaikan ke Mbak Cahya ini, apakah nanti CATC ini sudah clear, ini sudah skemanya itu sudah dipakai oleh LSP atau masih belum, atau masih dalam proses, atau CATC ini berdiri eksklusif sendiri. Nah, ini kan treatmentnya nanti akan berbeda ya. Kalau misalnya CATC nanti masih belum dilaksanakan di LSP, itu nanti kan treatmentnya berbeda. Kalau misalnya sudah dilaksanakan skemanya itu oleh LSP, maka kita bisa langsung jadikan satu dengan penanganan LSP SMK akan segera kami lakukan. Gitu. Kami informasi. Siapa Sulis? Jadi kan ya seperti yang kita ketahui bersama kan gitu ya, bahwa walaupun kurikulumnya sudah ada sejak tahun 2008 ya gitu ya, toolbox-nya udah ready 2015, tapi kan oleh Kemenpar baru didaftarkan ke Kemnaker baru 2019 kemarin gitu ya, dan itu juga standarnya itu kan kemarin kan untuk masuk ke Kemnaker kan akhirnya kita terjemahkan juga yang bantu kegiatannya supaya ada penerjemahan kan juga Direktorat SMK kan, itu pada saat itu Pak Suryadi juga yang bantu gitu ya. Nah, oleh karena itu sepertinya sih standar, jadi sudah beres, sudah masuk ke Kemnaker gitu ya. Karena itu ternyata kemarin itu juga ruwetnya gara-gara kan ya BNSP tidak bisa mengeluarkan bagaimana sertifikasinya jika standarnya nggak ada gitu ya, karena kemarin itu baru ada kualifikasi gitu aja yang ditandatangani bareng antara Kemenpar sama Kemenpar sama BNSP gitu ya. Jadi itu intinya belum didok ke Kemnaker gitu. Nah, informasi dari Bu Teti terakhir itu memang sudah didok di Kemnaker ya, sehingga bisa digunakan. Nah, ini sebenarnya di pertemuan ini juga ya saya lagi tunggu Bu Teti juga sih, ini katanya masih ada rapat, semoga beliau bisa join sebelum rapat kita
berakhir gitu ya, sehingga beliau bisa cerita gitu ya, itu gimana nih itu kapan kita bisa melaksanakan sertifikasi ASEAN-nya gitu, seperti itu. Karena kalau menurut saya kalau dugaan saya sih ya tetap dengan mekanisme LSPP 1 dan sebagainya sih Pak gitu ya. Karena sebenarnya ada juga beberapa LSP yang menyatakan diri sebagai bahwa dia udah melaksanakan yang ASEAN gitu ya, tapi itu kemudian jadi standarnya jadi gado-gado gitu. Jadi kemarin ketika ada yang kegiatan yang penyelarasan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia, exercise untuk AGP, ASEAN Guiding Principles, yang pakai pariwisata ini ya. Jadi terasa juga ya gitu, BNSP juga jadinya refleksi juga gitu ya. Jadi dia juga banyak bolong-bolong juga gitu ya, banyak banyak kecolongan juga gitu ya. Nah itu makanya itu yang saya pengen juga dengar dari Ibu Teti nih hari ini. Ya. Berarti sambil menunggu proses administrasi ya di Kemnaker, mungkin nanti saya coba akan buatkan menu untuk khusus yang CATC ya, untuk mengupdate data terkait dengan skema, asesor dan seterusnya. Gitu. Ya. Itu Mbak. Ya, jadi seperti itu kira-kira yang diidikan juga kan harapan kami juga ya forum-forum diskusi seperti ini ya gitu, mohon untuk yang kalau misalnya kan di Bapak kan ada berbagai bidang gitu ya, gitu ketika yang bidang pariwisata ini bagaimana Kemenpar ya gitu ya Kemenpar, Kemnaker, BNSP ya itu juga selalu digandeng dan selalu diajak Pak Sulis gitu. Ya gitu. Nanti kalau enggak itu ini mereka nanti kita ada miskomunikasi, hilang di jalan dan sebagainya itu. Ya, gitu. Nanti saya juga minta bantuan Bu Dewi untuk. Iya ini, wah itu makanya. Betul Pak Sulis itu Bu Dewi dan tim sudah jadi tim Pak Sulis. Gitu untuk pariwisata. Ini kami ini pertemuan kali ini nih sebenarnya saya juga udah berusaha lagi mikir apakah kita mundur-mundurin gitu ya. Maksudnya supaya para pejabatnya datang gitu ya, apakah mau malam gitu, apakah mau Sabtu gitu. Tapi ini sih ini test case aja, lagi test case ini. Gitu, karena kan sekarang kan kita dengan online ini ya jadi banyak juga meetingnya gitu, bareng-bareng terus meetingnya juga. Ini Bu Teti ini saya japri juga, Bu. Jadi datang nih, kita tungguin ini gitu. Tuh dibilang, oh iya aku lagi rapat ini di sini bentar ya. Gitu, seperti itu. Gitulah seperti itu kondisinya ya. Ya, Bapak dan Ibu sambil menunggu dari dari narasumber kita untuk hadir ya gitu ya. Jadi saya ingin tunggu minimal Bu Teti buat hadir sih. Gitu, semoga beliau bisa gitu ya. Jadi kita juga punya punya bayangan itu bagaimana di Kemenpar ya. Karena Kemenpar juga ketika tahun lalu kita kontak-kontak juga gitu ya, karena mereka juga lagi ini kan Kemdikbud kan ternyata duluan ya gitu ya, restrukturisasi untuk bahwa tidak ada Kasubdit dan Kasi itu yang jadi fungsional semua itu. Nah, itu Kemenpar itu baru-baru aja gitu ya. Jadi baru-baru ini gitu sepertinya mereka juga restrukturisasi lagi gitu ya. Di satu sisi itu regional sekretariatnya ASEAN MRATP itu sudah ketok palu bahwa itu di Indonesia gitu. Makanya saya juga nggak tahu itu Kemenpar kalau nggak ditindaklanjuti itu terus seperti apa gitu ya, karena kan pasti ditanyain itu di ASEAN gitu.
Silakan apa namanya itu Bapak dan Ibu, ada yang mau apa namanya itu ditanyakan ya. Ini ya hal-hal apa namanya itu hal-hal lain di luar dari apa namanya itu program atau kegiatan yang kita laksanakan. Ya mungkin selama ini ada pertanyaan dari siswa atau dari guru yang lain ya. Silakan Bapak dan Ibu jika apa namanya itu ada pertanyaan. Gitu. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu berkenan untuk nunggu Bu Teti atau apa namanya itu kita sudahi dulu pertemuan hari ini? Bu Dewi, ada kabar-kabar dari teman-teman LSP tidak Bu, atau teman-teman apa namanya itu asosiasi terkait yang ASEAN? Oh ya, kalau teman-teman LSP kayaknya kalau pariwisata sih memang menggunakan skema yang ASEAN ya, apa namanya LSP-nya. Sekolah juga kalau nggak salah akan ada perubahan untuk skema ya, itu yang saya dengar sih dari Bu Teti. Jadi nanti holistik ya, jadi skemanya itu nggak parsial, tetapi termasuk perguruan tinggi nanti diatur gitu, terutama yang pariwisata, supaya yang tadi disampaikan Bu Cahya itu betul, kita jumlahnya itu berapa orang, jadi terekam semua, bisa masuk ke ATPRS, SMK, Politeknik, seperti itu, termasuk juga tenaga kerjanya. Jadi mestinya itu sudah fokus pada situ, karena kita agak babak belur juga tuh waktu uji coba dengan Malaysia sama Filipina kan gitu. Jadi beragam gitu ya, nggak seragam ininya, skemanya, padahal harusnya seragam kalau memang kita udah polanya ke sana. Pokoknya udah polanya standar itu kan harusnya seragam, ternyata nggak sama, masa termasuk penulisan sertifikatnya. Jadi di sini waktu itu yang jadi pahlawan SMK 27 kan waktu itu ya, untuk Indonesia gitu. Nah, ini diharapkan insya Allah nih teman-teman industri juga termasuk IHGMA juga akan berjuang untuk di situ supaya kalau memang kita nanti dimonitor lagi, mereka sudah tahu betul apa yang ditanyakan oleh auditornya itu. Karena kan kadang-kadang industri itu nggak tahu yang ditanya auditor apa, dan saya melihat
Filipina itu dari industri sampai ke pendidikannya itu sama. Satu, benar. Hebat saya ngelihatnya. Apa namanya? Mudah-mudahan lah dengan CATC ini ya Bu Cahya ya, insya Allah kita dari hulu ke hilir kita dijadiin satu ya. Ya dikit-dikit dulu satu-satu unit kompetensi, tapi nanti semuanya paham semua dipakai. Paham, benar. Tahu nggak enaknya di mana itu nanti kita perbaiki. Jadi kalau nggak mulai nah nggak tahu kita. Jadi terima kasih banget ini. Terima kasih. Bu Hari ada pertanyaan, kalau tidak mohon di mute ya. Ya Pak Sulis, kemarin juga ada feedback dari teman-teman di SMK 6 Jogja juga terkait dengan industri gitu ya. Jadi memang memang informasi terkait ASEAN standar dan sebagainya itu industri juga sebenarnya pada belum tahu gitu ya. Jadi jika nanti jika mungkin ada forum yang dengan industri ya, itu mungkin dapat dapat diundang orang Kementerian Pariwisata ya, atau mungkin ya bisa Bu Dewi gitu ya, nyampaikan yang yang ASEAN standar ini gitu ya. Itu karena strateginya aja itu sebenarnya. Jadi sosialisasi itu ya, tapi saya pikir kalau sosialisasi sih kayaknya yang akan terdampak itu kan juga sedikit ya. Enggak semua akan terinformasi. Mungkin sudah mulai harus difikirkan juga, mungkin juga kami akan berpikir bagaimana cara membranding sekolah-sekolah yang sudah menerapkan CATC, meskipun memakai lisensi dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi tersebut, mungkin perlu semacam logo atau apapun ya akan kita buat supaya industri itu juga bisa melihat bahwa skema yang digunakan untuk SMK pariwisata yang memakai kurikulum CATC ini sudah ada dengan logo ini. Kalau enggak, tadi yang logo biasa kayak gitulah. Itu nanti kita akan coba pikirkan strategi yang seperti itu. Kalau sosialisasi yang cara-cara yang lama itu mungkin ya hanya berdampak sedikit menurut saya. Dan itu sudah cukup dilakukan oleh sekolahnya. Ya Pak, sepakat itu Pak, dan mungkin itu kemudian nanti yang kita koordinasikan juga ke Kemenpar ya, gitu ya, dalam arti gini, ketika saya pernah menanyakan kepada pihak ASEAN sekretariat ya, kepada yang konsultannya dulu yang orang Kamboja itu Bu Dewi Eka, siapa namanya lupa, Sokpea ya, gitu ya. Jadi saya pernah menanyakan yaitu sebenarnya copyright-nya sekarang yang ASEAN ini ya, yang ASEAN Toolbox, kurikulum dan sebagainya, itu berarti di siapa? Apakah di sekretariat ya, ataukah di siapa gitu ya? Dan itu jawabannya adalah di NTO, jadi National Tourism Organization di kementerian di masing-masing negara gitu. Nah kalau di kasus kita berarti NTO-nya adalah di Kemenpar gitu. Oleh karena itu nanti mungkin jika memang ada inisiasi dari Kemdikbud seperti itu ya, alangkah baiknya juga intinya dikomunikasikan dengan Kemenpar gitu ya, sehingga mereka juga misalnya ingin membranding si Poltekparnya mereka itu juga barengan gitu, jadi kita inline gitu ya, jadi sama brandingnya gitu, kayak gitu mungkin terkait dengan industri. Dan juga memang yang salah satu juga kelebihannya dari yang melaksanakan CATC ini kan itu bahasa Inggris ya gitu. Nah itu seperti itu ya, harapannya kita yang anak-anak yang berlatih CATC ini dia memang akan lebih tinggi lagi sih kualifikasi dan kompetensinya
Nah, itu juga kalau bisa kita diskusikan dengan industri ya, sehingga anak-anak ini lebih lebih ada penghargaan juga di mata industri, itu juga itu baik. Tapi kita harus pikirkan itu seperti apa. Ya, mungkin ini sambil nunggu Bu Teti, mungkin apakah kita bisa diskusikan dalam arti ini, mungkin hal-hal apa yang perlu disubmit oleh sekolah gitu ya, gitu yang nanti kita akan jadikan bukti ya ketika bersurat ke Kemenpar atau ketika kita berkomunikasi dengan Kemenpar dan juga dengan BNSP. Ya. Kemarin kita sudah identifikasi sih di file Excel itu ada ada beberapa yang misalnya yang national trainer, ada beberapa yang sudah punya, tapi kan ada juga beberapa yang tidak punya, ada yang sekolah-sekolah yang karena itu termasuk 10 destinasi wisata baru, sehingga di sana banyak pelatihan dari Kemenpar ya seperti itu, jadi bisa banyak dilatih. Ada juga yang daerah-daerah yang tidak terdeteksi, maksudnya tidak terangkul oleh Kemenpar, nah seperti itu. Nah, Bu Dewi, ya mungkin kalau kita ingin ingin memberikan bukti-bukti pelaksanaan bukti-bukti pemanfaatan CETC terutama di sekolah yang 12 sekolah ini di SMK ya. Misal yang pertama paling ini ya mapping dokumen mapping kurikulumnya ya. Terus kemudian kalau bahan ajar Bapak dan Ibu guru kan langsung langsung pakai dari PowerPoint-nya Toolbox aja ya, atau itu dimodifikasi lagi? Saya via chat lagi mulai meeting. Wah, Bu Dewi lagi mulai meeting ya. Untuk Toolbox perlu penyesuaian. Oh, yang bukti bahwa guru melakukan penyesuaian di PowerPoint atau modulnya. Nah, itu ya. Berarti jadi yang pertama adalah mapping kurikulum, terus kemudian ini ya hasil mapping kurikulum, terus kemudian yang kedua adalah penyesuaian yang kedua adalah materi pembelajaran sesuai CETC Toolbox. Nah, ya. Jadi ini adalah yang sudah disesuaikan oleh Bapak dan Ibu, disesuaikan. Yang sudah disesuaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah bukti mengikuti pelatihan national trainer atau national assessor.
untuk CATC dari Kemenpar. Ya. Terus kemudian apalagi kira-kira Bu Dewi, apalagi Bu? Atau cukup ini? Ya. Jadi nanti kita akan bikinin folder gitu ya. Jadi kami akan buatkan folder ya untuk Bapak dan Ibu, terutama yang dari 12 sekolah ya, nanti supaya cukup seperti itu dulu buktinya. Oke ya. Saya ada terboxnya sama Ibu, sama saya ada tambahkan. Oh ya, betul. Ini dari Bu Gung Sutra. Bu Gung Sutra juga menyatakan bahwa ngambil PowerPoint ya dan ditambahkan benar-benar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau mengumpulkan satu hasil mapping kurikulum, terus kemudian 2 materi pembelajaran sesuai CATC toolbox-nya, ya. Terus kemudian 3, ya, jadi bukti mengikuti pelatihan national trainer atau national assessor ya untuk CATC dari Kemenpar. Ya. Ini saja dulu yang mungkin mohon dikumpulkan. Ya, karena kita harapannya kami adalah terutama yang 12 sekolah ini ya itu bisa terekognisi oleh Kemenpar. Ya. Nah, Kemenpar itu sebenarnya punya tim yang namanya NTPB, National Tourism Professional Board, gitu ya. Nah, itu tapi di situ Pak Saryadi juga masuk ya, tapi sayangnya itu kita belum, intinya anggota di situ tuh belum diaktifkan oleh pihak Kemenpar gitu. Ya, sehingga kita semoga dengan dengan bukti-bukti ini yang kemudian disertai surat dari Direktorat Penilarasan ini bisa dikirimkan ke ke Kementerian Pariwisata gitu ya, sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu telah mengintegrasikan, telah memanfaatkan CATC dalam kurikulumnya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian sambil kita tanyakan juga ini terus siap untuk menindaklanjuti dengan bagaimana sertifikasinya gitu kayak gitu, nanti kita ditembuskan ke BNSP. Itu saja mungkin yang dapat kita diskusikan ya pagi ini. Ada tambahan sebelum kita tutup? Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan ya sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, kita tutup dulu kegiatan ini ya. Walaupun kita belum presensi, jangan lupa presensi. Bapak dan Ibu mohon diisi presensinya ya. Di sini seperti biasa ada mana linknya ini, di copy. Mas Dona tolong dikasih lagi linknya ya. Ya, terima kasih Mas Dona. Bu Cahya itu kayaknya Bu Teti respon deh. Iya, Bu Teti respon. Bu Teti udah masuk ke sini? Gitu, soalnya tadi sih beliau sampaikan sebentar ya masih meeting gitu, seperti itu. Memang saya sudah janjian sih sama Bu Teti juga untuk Bu datang ya. Jawab saya iya gitu. Iya. Iya memang Bu Teti respon, tapi jam berapa beliau baru bisa hadir ya gitu. Gitu. Ya, tidak apa-apa, nanti kita tutup dulu kegiatan hari ini ya. Terus kemudian ya nanti mungkin tinggal dari tempatnya Pak Sulis atau mungkin dari tempatnya Bu Dewi Eka juga nggak apa-apa ya.
gantian kita jadi ngadainnya. Ya ini kan pertemuan sinergi ya, terus kemudian kan kita juga nyari waktunya yang cocok itu kepada para pimpinan tersebut kan juga penuhnya itu tidak mudah juga gitu ya. Gitu, ini hari ini test case sih ini ya. Test case, berarti kalau pagi berarti kayaknya udah banyak pertemuan yang lain misalnya seperti itu ya. Kita bisa coba sore atau mungkin malam atau mungkin hari Sabtu gitu ya. Itu mungkin jadinya para pejabat tersebut ya dan timnya mungkin bisa lebih longgar. Gimana Bu Dewi? Kita tutup dulu aja ya. Ya ini ini catatan saya ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan mulai mengumpulkan dulu ya. Jadi satu hasil mapping kurikulum, terus kemudian materi-materi pembelajaran ya, PowerPoint dan sebagainya ya yang Bapak Ibu sesuaikan ya, itu silakan dikumpulkan ya. Terus kemudian juga bukti untuk mengikuti pelatihan national trainer atau national assessor terkait CATC gitu. Nanti mungkin Mas Dona dari kita mungkin coba dibuatkan kayak foldernya gitu Mas Dona. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu guru bisa akses dan dikumpulin di folder tersebut gitu ya Mas Dona. Untuk materi-materinya Mbak Cahya. Iya, untuk materi yang ini. Jadi nanti hasil hasil mapping kurikulumnya nanti taruh situ gitu ya. Nanti ini akan jadi lampiran surat gitu. Oke. Ya. Nanti ini nanti akan jadi lampiran surat dari terutama dari Direktorat Penyelarasan itu yang nanti dikirimkan ke Kemenpar supaya SMK ini nanti terrekognisi sebagai sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum CATC gitu ya, dan meminta informasi atau petunjuk lebih lanjut terkait bagaimana melaksanakan sertifikasinya yang dengan standar ASEAN gitu Mas Dona. Ya, Bapak dan Ibu sekalian ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Ini Insya Allah nanti akan ada informasi-informasi lanjutan, kegiatan-kegiatan lanjutan ya, karena memang vokasi ini kan multi stakeholders ya, sehingga kami harus menyambungkan titik-titik tersebut ya. Ya sama-sama mari kita merapatkan barisan untuk peningkatan kompetensi siswa-siswa kita ya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan Bu Dewi terakhir atau cukup pas karena lagi meeting yang lain? Ya. Terima kasih banyak Pak Sulis, Bu Sawitri ya dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi ya, Pak Sulis dari Direktorat Penyelarasan, Bu Dewi dari BPPMPV, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi tindak lanjut dari pertemuan hari ini ya, mohon dikumpulkan nanti kami akan siapkan foldernya, nanti kita share di grup ya. Satu hasil mapping kurikulum, materi pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu sesuaikan, dan yang ketiga adalah bukti melaksanakan atau bukti mengikuti yang national trainer. Ya, gitu seperti itu. Ya. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi, insya Allah di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahya. Ya, terima kasih Bu Bung Sutra, sama-sama Bu Rina. Terima kasih Bu Cahya. Terima kasih Bu, sama-sama. Ya, silakan Bapak dan Ibu dapat meninggalkan. Terima kasih.